Banyak masyarakat, tadi saya katakan banyak masyarakat yang belum berdaya. Dalam arti penambahan perekonomian masih kurang, banyak yang masih nganggur, juga pengalamannya mungkin kurang, SDM-nya kurang. Kami membangun ini karena ada tanah kas desa yang kosong, juga waktu itu jadi hutan belantara, tidak dimanfaatkan. Kami berpikir kalau seandainya ini nanti ada edupaknya, paling tidak karena kita tidak punya potensi air, itu nanti akan menyerap tenaga kerja. Minimal anak SMA itu sudah terserap di sini. Jangan sampai masuk pabrik ataupun lari ke Jakarta yang sudah begitu penuhnya. Toh di desa itu pun juga bisa kita menciptakan pekerjaan. Tawa riang anak-anak ini memecah keheningan pagi hari. Mereka adalah pelajar sekolah dasar yang sedang menjajal permainan edukatif di Campbell to Edu Park, sebuah objek wisata di Desa Tawangsari. Di sini pula mereka bisa belajar ketangkasan dengan berbagai wahana permainan. Berlokasi di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, objek wisata edukatif ini dibangun di tanah kas desa seluas sekitar 1 hektar. Perintisnya adalah Yayu Tutik Supriyanti, Kepala Desa Tawangsari, periode 2013-2019. Kami ingin membelajari masyarakat. Jadi anak-anak kita kalau makan nasi belum tentu tahu pohon yang didapatkan nasi itu dari seperti apa, kan belum ngerti. Terus ada yang minum susu, caranya seperti apa kalau kita menghasilkan susu, anak-anak belum tahu juga. Pengolahan air apalagi, toh sekarang ya namanya air itu sumber kehidupan yang mohon maaf kurang begitu dikelola oleh masyarakat yang awam. Ini saya ingin mempelajari masyarakat dimanapun nanti yang datang ke sini biar ngerti, biar tambah pinter. Maksud saya gitu. Objek wisata yang dibuka sejak September 2018 ini menghasilkan pendapatan rata-rata 5 juta rupiah setiap bulannya. Untuk menjajal berbagai arena permainan edukatif ini, setiap pengunjung dikenakan biaya sekitar Rp50.000 hingga Rp75.000 tergantung paket wisata yang dipilih. Objek wisata ini dikelola oleh 20 orang warga desa. Sebagai contoh bagi pemuda yang lainnya, di mana kalau kita lihat banyak pemuda-pemuda yang mereka sudah sekolah, sarjana dan sebagainya, tetapi lebih tertarik untuk mencari pekerjaan di kota atau daerah lain. Nah, ini yang kami harapkan dengan adanya Campbell to ini, para pemuda lebih tertarik ataupun ingin punya rasa mengembangkan daerahnya semacam itu. Keberhasilan Yayu mengurangi angka pengangguran di desanya patut diacungi jempol. Pada tahun 2018, jumlah pengangguran di Desa Tawangsari mencapai 11% dari jumlah penduduk usia produktif. Sementara sebelumnya, pada tahun 2015, angka pengangguran adalah 26%. Banyak masyarakat, tadi saya katakan banyak masyarakat yang belum berdaya. Dalam arti penambahan perekonomian masih kurang, banyak yang masih nganggur, juga pengalamannya mungkin kurang, SDM-nya kurang. Kami membangun ini karena ada tanah kas desa yang kosong, juga waktu itu jadi hutan belantara, tidak dimanfaatkan. Kami berpikir kalau seandainya ini nanti ada edupaknya, paling tidak karena kita tidak punya potensi air, itu nanti akan menyerap tenaga kerja. Minimal anak SMA itu sudah terserap di sini. Jangan sampai masuk pabrik ataupun lari ke Jakarta yang sudah begitu penuhnya.
toh di desa itu pun juga bisa kita menciptakan pekerjaan. Tak hanya menjadi ladang baru bagi warga, kehadiran objek wisata edukatif hasil kerjasama Desa Tawangsari dengan salah satu BUMN ini juga berhasil menumbuhkan kecintaan mereka terhadap desanya. Alhamdulillah sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur karena saya lahir di sini dan bisa adanya Kambelcu ini, karena saya juga berharap saya sebagai mahasiswi YAIN Surakarta ingin kembali ke desa untuk mensukseskan desa, untuk menjadikan Desa Tawangsari ini lebih maju lagi. Jauh sebelum wisata edukatif Campbell to Edu Park dibangun, Desa Tawangsari membuka objek wisata sungai berupa river tubing. Yayu merintisnya pada tahun 2016 bersama komunitas peduli sungai Wisnu Kencana Desa Tawangsari. Pertama kali adalah kita sebagai komunitas peduli sungai yang awalnya adalah susur sungai. Karena melihat sungai banyak sampah di sana, sehingga kita mengadakan bersih-bersih bersama dengan dipandu oleh Ibu Kepala Desa. Sehingga kemudian setelah menjalani beberapa lama, kemudian ada rada bosan. Tapi ternyata ketika ada tantangan. Mengapa harus seperti ini terus? Sehingga muncul untuk berpikir inisiatif untuk river tubing, sehingga akan muncul yaitu ekonomi masyarakat. Dan bisa mengingatkan kepada seluruh masyarakat tidak membuang sampah di sungai. Wisata tubing ini berlokasi di aliran Sungai Pepe. Wisatawan menjajalnya dengan trek sepanjang 1,5 km selama lebih dari 1 jam. Biayanya Rp35.000 per orang. Jeram-jeram air di badan sungai selebar 5 hingga 20 meter ini menjadi daya tarik tersendiri. Sebenarnya wisata tubing di Solo tuh ada beberapa. Kalau yang di daerah Tawangmangu itu kalinya kecil. Kalau di sini kalinya lebih besar dan arusnya kayaknya lebih liar ya, karena saya baru pertama kali di sini. Ya bagus sih, maksudnya anak-anak juga bisa dapat pengalaman lain gitu. Saya pun juga dapat pengalaman lain. Objek wisata ini dikelola oleh 25 warga Desa Tawangsari. Setiap minggu, rata-rata river tubing ini disambangi oleh 50 wisatawan, baik lokal maupun luar Boyolali. Pendapatannya bisa mencapai Rp4 juta per minggu. Ibu Yayu ini sebagai pemimpin kepala desa sini sangat bagus sekali. Kemajuannya sangat banyak warga yang terbimbing, dan kemajuan untuk ibu-ibu seperti saya ini sangat bagus. Desa Tawangsari, Kecamatan Teras, Boyolali, dihuni oleh lebih dari 3.100 jiwa penduduk. Mayoritas mereka bermata pencaharian sebagai petani. Sekitar 132 hektar sawah yang terhampar di desa ini menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Desa ini mampu menghasilkan hampir 2.000 ton beras setiap tahun. Sadar akan tingginya produksi beras di desanya, Yayu mengajak para ibu mengolah penganan berbahan dasar beras untuk dijadikan sumber pendapatan. Pada tahun 2014,
ia mendirikan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera atau UPPKS Melati Desa Tawangsari. Para ibu di desa ini dilatihnya untuk membangun industri rumahan dengan membuat karak, kerupuk beras. Ayo kita keluar dari pabrik, kita bikin kerupuk beras. Ada juga waktu awal, Ibu saya nggak pernah jualan, gimana saya harus jual? Saya malu harus jual. Udah pokoknya kamu bikin aja dulu. Saya kasih tahu, saya yang ngajari mereka, kemudian setelah bisa nanti saya yang menjualkan. Jadi saya jadi penjual waktu awal. Ke toko-toko, ke bakul-bakul, pasar-pasar. Ternyata dia antusias karena mendapatkan, oh ternyata dapatnya lebih banyak ya dari pabrik kan gitu. Akhirnya banyak juga yang ikut kayak gitu. Dan sekarang alhamdulillah 1 minggu itu sudah 6 ton itu paling tidak kita mengeluarkan. Dulu, pada tahun 2007, ia melatih 2 orang warga untuk membuat karak, jauh sebelum dirinya menjadi kepala desa. Kini, ada 37 ibu di desa ini yang berprofesi sebagai pembuat karak. Bu Yayu ini sebagai pemimpin kepala desa sini sangat bagus sekali. Kemajuannya sangat banyak warga yang terbimbing, dan kemajuan untuk ibu-ibu seperti saya ini sangat bagus. Dulunya yang banyak yang pengangguran, sekarang karena udah usaha kecil banyak, dibimbing untuk bikin usaha karak ini jadi sosialisasi banyak sekali. Jadi kami punya usaha yang termasuk lancar. Dulunya saya kan cuman ibu rumah tangga, sekarang punya usaha karak ini. Jadi semakin banyak pemasukan. Dari usaha ini, mereka memperoleh penghasilan rata-rata 2 juta rupiah setiap orang per bulan. Selain kelompok usaha pembuatan karak, Yayu juga berhasil menggerakkan warganya mengolah susu sapi. Dengan bermodalkan 5 ekor sapi yang dibeli secara swadaya dan sebagian didapatkan dari sebuah BUMN. Apa kok sapinya milih sapi persusuan bukan penggemukan? Kalau penggemukan itu nanti hanya butuh 5 sapi, hanya butuh 1 orang. Berarti saya baru bisa masukkan tenaga kerja itu hanya 1. Tapi kalau persusuan, sapi 5 kita bisa memasukkan orang 1 tadi, ditambah orang 1 nanti yang bersih-bersih, kemudian ditambah orang 10 itu UMKM. Kita sudah menjadi 12. Sama-sama sapi 5 penggemukan dan persusuan. Itu yang kami bidik. Jadi jangan sampai ada nanti yang pengangguran, maksud saya di sini, meskipun hanya bekerja sampai jam 10, tapi kan sudah menghasilkan. Paling tidak bisa juga membimbing anaknya, keluarga tidak terbengkelai. Keuntungan dari awal kita nggak berpikir untuk keuntungan. Kita melatih masyarakat dulu untuk mencintai dulu. Jadi jangan pernah berpikir keuntungan. Cintailah dulu kerjaan kamu, nanti untung itu akan datang dengan berikutnya. Susu sapi diolah oleh 10 warga yang tergabung dalam kelompok Lembu Andini. Kelompok usaha olahan susu yang didirikan Yayu pada Februari 2018. Ya kalau untuk saya pribadi sih, saya ibu rumah tangga ya. Ya sebelumnya saya cuma di rumah aja. Semenjak ada kelompok olahan susu ini, saya jadi ada kegiatan, terus ada pemasukan juga. Bisa kita olah sambil ya jaga anak kayak gitu. Selain diolah menjadi dodol dan yogurt, kelompok ini juga memproduksi es susu. Setiap hari, 8 liter susu diolah menjadi es dalam 4 varian rasa. Dalam sehari, 200 es susu berhasil mereka produksi. Es susu buatan para ibu di desa ini dijual ke kantin sekolah dan warung
dengan harga Rp800 per buah. Setiap bulan, rata-rata mereka mendapatkan penghasilan sekitar 5 juta rupiah. Kepiawaian Yayu menggerakkan perekonomian warga di desanya tak hanya menyasar warga yang memiliki kemampuan. Ketulusan hatinya bahkan mendorong warga penyandang disabilitas untuk mandiri dengan mendirikan kelompok pembatik disabilitas Sri Kandi Patra pada 9 April 2018. Di Tawangsari itu ada lebih dari 10 disabilitas, tapi angka produktifnya itu hanya 5 orang. Setiap saya datang ke sana, saya berpikir apa yang bisa saya berikan pada mereka untuk nanti menyongsong hari depan, bukan hanya sekarang. Kalau sekarang orang tuanya saudara itu masih ditopang oleh saudara-saudara dan orang tua. Saya berpikirnya kalau nanti keluarga sudah tidak ada, siapa yang mau menopang? Dinas sosial tidak mungkin 100%. Negara tidak mungkin akan menanggung 100%. Nah, kemudian saya berpikir apa yang tepat untuk mereka. Kami pilih batik karena apa? Batik itu sambil duduk bisa, sambil tidur pun juga bisa. Meskipun dari awal saya belum tahu potensi mereka itu apa. Keahlian apakah batik, apakah yang lain saya belum tahu. Tapi ternyata begitu batik dimasukkan ke situ, semuanya sudah oke, sudah pinter sampai sekarang. Para pembatik disabilitas ini mampu membuat selembar kain batik berukuran 2 meter selama 1 bulan. Karya mereka dipasarkan di Boyolali dan sekitarnya dengan harga Rp400.000 hingga Rp900.000 per lembar. Dengan adanya Kampung Pro Iklim ini, kami bisa memanfaatkan lahan kosong, terutama kami disubsidi dari Ibu Kepala Desa berupa buah-buahan, ada buah nangka, jambu, dan itu semua hasilnya kita nikmati sendiri tanpa Ibu Lurah, tanpa meminta apapun. Pada tahun 2011, ia menggagas Kampung Iklim dan mengajak warga desa Tawangsari gemar menanam pohon. Pohon yang ditanam berupa tanaman produktif seperti sayur dan buah-buahan. Tanaman yang produktif. Kenapa saya pilih tanaman yang produktif? Karena kalau tanaman yang produktif itu tiap hari paling tidak 1 ton kita sudah menghasilkan. Kita bisa menjual. Yang kecil saja kita bisa makan sendiri. Buah dari tanaman buah-buahan baik buah nangka, buah jambu, buah sirsat itu nilai jualnya tinggi. Kalau toh kita belum bisa menjual, maksud saya belum bisa menjual, otomatis kita makan sendiri, kita tidak usah beli, kita tidak usah pengen tempat orang lain. Itu yang kami inginkan. Kalau kita tanami tanaman keras itu nanti jauh baru kita menghasilkan. Yayu juga menggiatkan warganya menanam tanaman di pekarangan rumah sebagai bentuk kegiatan pemanfaatan lahan. Upaya Yayu menghijaukan desanya terbilang sukses. Kini, sedikitnya ada 6.000 pohon nangka madu dan 1.200 pohon jambu air tersebar di desa ini. Selain untuk konsumsi warga, hasil panen buah-buahan di desa ini juga dijual. Per 1 pohon nangka madu saja, rata-rata menghasilkan 50 buah dengan harga jual Rp15.000 per kilogram. Dengan adanya Kampung Pro Iklim ini, kami bisa memanfaatkan lahan kosong, terutama kami disubsidi dari Ibu Kepala Desa berupa buah-buahan, ada buah nangka, jambu, dan itu semua hasilnya
kita nikmati sendiri. Kecintaan Yayu terhadap lingkungan dimilikinya sejak lama. Ia kerap membagikan bibit tanaman buah dan sayur kepada warga tanpa memungut biaya, meski menggunakan dana pribadi. Gerakan penghijauan yang dilakukannya berhasil membuatnya meraih piagam penghargaan Kalpataru peringkat pertama kategori pengabdi lingkungan hidup dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada 21 April 2017. Kesuksesan Yayu dalam membangun desa tak lepas dari dukungan Agus Triyono, suaminya. Kami support dengan alasan itu tadi, bikin hidup kita itu biar ada manfaat bagi orang banyak. Selama itu kegiatan-kegiatan positif, insya Allah kami siap untuk mendukung. Sukses membangun kampung iklim, Yayu membuat peraturan desa atau Perdes tentang konservasi alam yang dikeluarkannya tahun 2014. Setiap warga yang menebang pohon wajib menanam pohon baru. Di tahun yang sama, ia juga mengeluarkan Perdes perlindungan satwa di desanya. Ibu juga membuat peraturan desa atau Perdes perlindungan hewan. Iya. Mengapa peraturan ini sangat diperlukan di desa ini? Karena 90% di Desa Tawangsari itu mata pencaharian pertanian. Dan sudah begitu lama tanah pertanian di Tawangsari tidak gembur alias keras ya, karena kena pupuk organik. Dan di sini kami berpikir kalau itu diteruskan tidak mungkin akan masyarakat itu menjadi makmur. Tanah tidak gembur, ditanami juga tidak bagus. Akhirnya kami membuat Perdes perlindungan satwa itu untuk melindungi hewan yang ada di sawah. Hewan misalnya apa saja itu? Ada burung, ada belut, juga ada jentik-jentik yang lain ataupun ikan yang ada di sungai. Itu kadang-kadang masyarakat masih mencari lauk itu di sawah yang berupa belut ataupun burung, juga ada yang ikan itu pakai setrum. Jadi bolehlah masyarakat itu mencari tapi pakai yang manual. Nah. Tak berhenti di situ saja. Upaya pelestarian lingkungan berbasis ekonomi kerakyatan di Desa Tawangsari juga digagas oleh Yayu dengan mendirikan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Berkah Mandiri pada tahun 2014. Ada 3 orang pengurus dan 5 pelaksana teknis yang dikaryakan di TPST ini. Semuanya adalah warga Desa Tawangsari. Sampah organik dijadikan pupuk. Pupuk ini dipasarkan ke petani. Kita jual per sak ini kan kita isi 35 kilo. Nah ini kita jual 30.000, kita ke petani sekeliling desa ini dengan sistem mereka memakai dulu, setelah panen kita ambil gitu. Jadi kita istilah kerjasama dengan petani-petani, kita menujunya ke organik total. Nanti desa, harapan satu lingkup desa ini bisa menggunakan pupuk ini. Jadi pupuk hasil dari TPST kita sendiri, limbahnya dari masyarakat sendiri, kita olah sendiri, kita gunakan kembalikan ke masyarakat lagi gitu. Sementara sampah plastik diolah menjadi bahan bakar alternatif. Proses penyulingannya menggunakan alat petik jami atau pengubah plastik jadi minyak. Setiap 8 kg sampah plastik bisa menghasilkan 3 liter bahan bakar alternatif. Selain untuk bahan bakar mesin pencacah sampah, bahan bakar alternatif ini juga digunakan untuk kendaraan pengangkut sampah di Desa Tawangsari. Yayu Tutik Supriyanti, sang pelestari lingkungan dan penggerak ekonomi Desa Tawangsari, semangatnya menyejahterakan masyarakat desa tak pernah surut. Baginya, desa boleh saja terpencil, tapi hati tak boleh kecil.
Ia berharap inovasi yang digagasnya terus membuahkan hasil.